Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Senin 18 November 2024. Renungan Samas kali ini dalam bentuk sharing teristimewa tanggal 18 November 2024 ini saya memasuki masa emeritus. Keluarga damai, saya akan membagikan pengalaman pelayanan dan saya memberikan tema menghadapi tantangan zaman. Firman Tuhan yang melandasi sharing saya adalah firman Tuhan terambil di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2a. Dan satu ayat lagi yaitu 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, saya membacakan firman Tuhan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Lalu di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Keluarga damai, tantangan zaman bukan semakin mudah, tetapi semakin sukar. Mengapa? Karena firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita bahwa akan datang masa yang sukar. Apa maksudnya masa yang sukar itu? Maksudnya adalah masa yang sukar itu bukan karena masalah ekonomi yang semakin terpuruk, bukan masalah keamanan yang semakin mengancam untuk perang terjadi, dan atau yang lainnya. Tetapi yang dimaksudkan masa yang sukar adalah di mana setiap orang yang percaya kepada Kristus itu mau hidup berpegang pada kebenaran, mau berjalan dalam kebenaran, atau di dalam hidupnya itu mau mempertahankan hidup kudus, itu menjadi sulit. Sangat mudah sekali untuk tergelincir dan terjatuh di dalam dosa. Itulah masa yang sukar. Di mana seseorang mau hidup di dalam kebenaran firman itu sangat sulit. Itu masa yang sukar. Dan sangat mudah sekali untuk jatuh di dalam dosa. Untuk kompromi dengan dosa. Nah, itulah yang dimaksud dengan masa yang sukar. Dan mengapa itu bisa terjadi? Nah, firman Tuhan menjelaskan bahwa dasar masa yang sukar adalah dua hal, yaitu di mana manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Inilah akar yang menyebabkan masa yang sukar itu muncul. Dan pada saat inilah hal itu terjadi yang semakin mengglobal. Di mana-mana sekarang ini kultur itu mau tidak mau mengkondisikan manusia mencintai dirinya sendiri. Di mana egosentris itu berkuasa. Dan yang kedua adalah menjadi hamba uang. Seolah-olah uang itu menjadi tuan. Uang itu yang menguasai. Uang itu yang menjamin seolah-olah di dalam hidup manusia. Maka kedua hal ini itu juga menjadi godaan tersendiri di dalam pelayanan. Karena ini sangat menggiurkan. Maka itu betapa tidak sedikit para pemimpin gereja itu mengalami kejatuhan karena mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Sehingga pelayanan itu selalu diukur dengan materi, dengan kekayaan. Sehingga hamba Tuhan yang hebat adalah hamba Tuhan yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Karena itu mengindikasikan berkat Tuhan. Padahal di dalam pelayanan
Tidak demikian. Maka itu firman Tuhan menasihatkan di dalam menghadapi tantangan zaman, perlulah satu sikap iman yang dewasa, iman yang betul-betul bergantung kepada Tuhan, yaitu yang dicatat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 tadi, di mana dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya bahwa kehidupan kita tidak semakin lama di dunia ini, tetapi kita ini sedang mendekati akhir hidup kita. Karena itu firman Tuhan menasihatkan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ini nasihat yang sangat penting di dalam pelayanan, teristimewa bagi saya secara pribadi untuk memasuki masa emeritus ini. Saya perlu untuk menguasai diri supaya menjadi tenang. Karena apa? Karena supaya saya dapat menikmati hidup doa itu. Artinya doa bukan hanya ritual keagamaan. Doa itu bukan formalitas. Tetapi itu merupakan satu wujud nyata interaksi relasi di dalam kehidupan iman saya dengan Tuhan. Maka itu saya rindu untuk setiap kita di dalam kehidupan pelayanan kita boleh menguasai diri. Dan itu buah roh yang Tuhan berikan, di mana Roh Kudus yang akan menguasai pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Sehingga penguasaan diri itu membuahkan ketenangan. Dan itu juga masuk di dalam buah roh. Karena apa? Buah roh dikatakan damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera itulah hati, pikiran, dan perasaan itu bisa tenang. Dan kalau sudah itu terjadi, maka berdoa itu menjadi sesuatu kenikmatan di dalam hidup. Di mana nantinya melalui doa itu akan mempersiapkan kita di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Sehingga pada akhirnya hidup kita itu meyakini bahwa hidup saya ini tidak ditentukan oleh keadaan. Keadaan bisa berubah macam-macam. Tetapi hidup saya ini ditentukan oleh Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang berkuasa atas keadaan. Dan itulah yang nantinya akan mempersiapkan kehidupan setiap orang yang percaya menjalani dan mengakhiri hidup dengan damai sejahtera. Maka itu di dalam menghadapi tantangan zaman, firman Tuhan ini mengingatkan untuk kita menguasai diri dan kita menjadi tenang, untuk kita terus di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami di dalam menghadapi tantangan zaman. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Maka itu kami rindu Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa menguasai diri. Dan kami juga terus di dalam damai sejahtera hati kami, pikiran kami, perasaan kami tetap tenang. Supaya kami bisa menikmati relasi kami dengan Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.